Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua nih, ketemu lagi nih di channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi nih terkait Oktober 2025 ini jadi penentu status P3K. Nah, nasib honorer R2 dan R3 tanpa kode L ini apakah di ujung tanduk? Nah, simak terus videonya ini sampai habis Bapak Ibu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen Bapak Ibu semua agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, informasi ini saya kutip dari lengkongayobandung.com. Nah, Bapak Ibu semua nanti akan saya share juga linknya ini di deskripsi video ya. Bapak Ibu nanti bisa mengakses linknya langsung di deskripsinya. Pemerintah secara resmi mempercepat proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paling lambat pada Oktober tahun 2025. Wah, kebijakan ini menjadi momentum penting terutama bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3. Namun muncul pertanyaan besar nih bagi para tenaga honorer. Apakah honorer yang sebelumnya tidak lolos seleksi ini tetap memiliki peluang? Pasti yang ditanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah nanti akan diangkat menjadi P3K atau pertanyaan yang lain yang serupa? Nah, seperti itu. Nah, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Bapak Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Ibu Rini Widiantini ini menyampaikan secara langsung kebijakan percepatan pengangkatan P3K dan CPNS ini dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin 17 Maret tahun 2025. Nah, Bapak Ibu semoga saja nanti ya bagi tenaga honorer dengan kategori R2 dan R3 ini nanti yang tanpa kode L ya semoga saja akan segera diangkat menjadi P3K. Tergantung nanti keputusan dari Mensesnek dan juga Menpan RB dan juga BKN seperti apa, kebijakannya bisa diikuti ya Bapak Ibu. Dalam penyampaian tersebut terdapat sejumlah poin penting yang menjadi arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, meski demikian masih ada kekhawatiran terkait nasib honorer R2 dan R3 yang belum memiliki kelulusan tanpa kode L dari seleksi tahap pertama. Bahkan untuk seleksi tahap kedua yang akan datang, kepastian mereka ini juga belum sepenuhnya terjawab. Dalam konferensi pers tersebut tidak ada penjelasan khusus yang menyebutkan pengangkatan bagi honorer R2 dan R3 tanpa L. Nah, jadi ketika konferensi pers yang dilakukan, itu tidak ada yang menyebutkan honorer R2 dan R3 tanpa kode L ini akan diangkat. Nah, menjadi kekhawatiran utama bagi Bapak Ibu honorer yang berkode R2 dan R3 tanpa kode L ini, menjadikan Bapak Ibu semua ini khawatir apakah nanti bisa diangkat P3K, apakah masih ada peluang diangkatnya P3K seperti itu. Nah, pasti Bapak Ibu semua bertanya-tanya seperti itu statusnya nanti ya Bapak Ibu. Presiden Prabowo ini telah memberikan instruksi tegas untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K yang paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Meski demikian, detail teknis terkait mekanisme dan prioritas pengangkatan honorer R2 dan R3 tanpa L ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan atau juknis yang akan disusun oleh Kemenpan RB bersama BKN. Adapun keputusan terbaru terkait jadwal pengangkatan CASN tahun 2024 disampaikan oleh Bapak Mensesnek yang menegaskan bahwa proses pengangkatan CPNS tahun 2024 ini harus diselesaikan paling lambat bulan Juni tahun 2025. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K itu paling lambat bulan Oktober, dan untuk CPNS itu yang paling lambat adalah bulan Juni tahun 2025. Nah, namun untuk honorer R2 dan R3 tanpa kode L ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan atau juknis yang nantinya akan disusun oleh Kemenpan RB bersama BKN. Nah, masih dalam kekhawatiran ya, ini masih nanti dirundingkan, masih dirapatkan bagaimana nasib honorer R2 dan R3 tanpa kode L ini, apakah bisa menjadi P3K? Sementara itu, seluruh pengangkatan P3K tahun 2024 ini ditargetkan rampung pada Oktober tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada honorer yang tertinggal, termasuk honorer R2 dan R3 tanpa L. Bapak Hadi menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini wajib menyusun analisis dan simulasi pengangkatan. Nah, jadi lembaga-lembaga pemerintah atau kementerian seluruhnya ini
wajibkan untuk menyusun analisis dan simulasi pengangkatan honorer menjadi P3K agar paling lambat nanti pada bulan Oktober tahun 2025 honorer-honorer ini akan diangkat menjadi P3K. Seperti itu Bapak Ibu. Setiap instansi diminta mempercepat proses penyelesaian pengangkatan sesuai kesiapan masing-masing agar target penyelesaian pada Oktober tahun 2025 ini bisa tercapai. Percepatan ini juga menjadi bagian dari proses reformasi manajemen ASN. Bapak Prasetyo Hadi ini menyebutkan bahwa rekrutmen P3K dari honorer pada tahun 2024 ini akan menjadi rekrutmen afirmasi terakhir. Selanjutnya rekrutmen akan berjalan normal mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan nyata. Nah, jadi Bapak Mensesnek ini, Bapak Prasetyo Hadi ini untuk rekrutmen P3K dari honorer pada tahun 2024 ini menjadi rekrutmen afirmasi yang terakhir. Jadi untuk pengangkatan rekrutmen P3K ini adalah yang terakhir, yang nantinya untuk selanjutnya akan berjalan normal mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan dengan kebutuhan yang nyata. Seperti itu Bapak Ibu. Dikatakan pengangkatan ASN saat ini tidak lagi hanya bertujuan membuka lapangan pekerjaan. Fokus utamanya adalah pada kualitas dan kompetensi ASN yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, Menteri Menpan RB Ibu Rini Widiantini ini menegaskan bahwa percepatan ini merupakan jawaban atas kekhawatiran tenaga honorer selama ini. Dengan adanya keputusan ini, harapan mereka untuk diangkat sebagai P3K semakin nyata. Ibu Rini Widiantini juga menyampaikan bahwa kebijakan percepatan pengangkatan ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti arahan Presiden. Nah, jadi Bapak Ibu, ini Ibu Menteri Menpan RB Ibu Rini ini menegaskan bahwa percepatan ini nanti merupakan jawaban atas kekhawatiran Bapak Ibu honorer semua di sini, yang nantinya pada tahap akhir Bapak Ibu honorer ini yang berkode R2 maupun R3 semuanya nanti akan diangkat untuk menjadi P3K. Namun, untuk prosesnya diangkat menjadi P3K harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang diputuskan oleh Ibu Menpan RB juga BKN, seperti itu. Khusus untuk honorer R2 dan R3 tanpa L, pemerintah ini berharap agar mereka tidak patah semangat. Proses pengangkatan ini masih terbuka dan peluang tetap ada selama kebijakan ini masih berjalan. Nah, pemerintah menghimbau kepada seluruh instansi untuk bergerak cepat dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Diharapkan tidak ada lagi honorer yang tertinggal dari proses pengangkatan P3K hingga pada bulan Oktober tahun 2025. Nah, jadi Bapak Ibu tenaga honorer R2 dan R3 tanpa L, jadi pemerintah ini berharap kepada Bapak Ibu semua agar terus semangat karena proses pengangkatan ini masih terbuka. Nah, peluang-peluang agar Bapak Ibu semua menjadi P3K nanti ini juga kebijakan afirmasinya masih berjalan. Semoga Bapak Ibu semua nanti terpanggil dan menjadi P3K ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya doakan semoga Bapak Ibu tenaga honorer R2, R3 dan honorer yang lain agar dapat diangkat menjadi P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.